yang seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi sidang jemaat kekasih Tuhan. Selamat datang dan selamat bertemu kembali dalam rumah Tuhan. Kita telah berada di Minggu Prapaskah ke-6, sekaligus menghayati Minggu Paling, yaitu saat di mana Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai sebagai simbol kedatangan dalam damai. Bagaikan anak domba yang hendak dibawa ke pembantaian, Yesus datang untuk menggenapi misi Allah, yakni menyelamatkan manusia. Tetapi orang-orang menyambutnya sebagai seorang pahlawan. Karena itu, mereka menempatkan pakaian dan daun palem untuk dilambungi Yesus. Kita berkumpul di sini tidak dengan menempatkan pakaian atau membawa daun palem. Kita hadir dengan hati yang terbuka untuk mengenal karya pengajaran, keteladanan, dan kesediaannya berkorban. Hosana bagi anak Allah, berkata Dia yang datang dalam nama Hosana di tempat yang maha. Mari sidang jemaat kita bangkit berdiri. Kita melakukan segala kemuliaan bagi-Mu Kudus. Kesempatan baik pagi hari ini juga menjadi wujud nyata tanda kasih Tuhan yang setia memelihara kehidupan kita, dan Dia memanggil kita untuk senantiasa sadar bahwa kita ini terbatas dan ada banyak kelemahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Saat ini, mari kita satu dalam doa pengakuan dosa.
Kita sering mengatakan bahwa firman Tuhan adalah pelita yang menerangi langkah hidup kita. Namun, ternyata kita lebih sering menuruti keinginan pribadi dan nafsu duniawi, sehingga tanpa sadar kita telah terseret ke dalam kegelapan dosa. Kita rajin mendengarkan firman Tuhan dan semangat berbicara tentang itu Alkitab, namun enggan taat pada firman Tuhan yang selalu mengingatkan agar kita bersungguh-sungguh dalam mengasihi Tuhan dan sesama dengan segenap hati. Datang kepadamu anak domba Allah, kita lakukan bersama-sama. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin. Setelah kita menyatakan pengakuan dan firman Allah kembali meneguhkan iman kita, maka kita dituntut untuk menjalani kehidupan ini dengan hidup baru. Kita dengarkan petunjuk hidup baru. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Amin. Kita akan bersama-sama bermazmur bagi Tuhan. Kita baca Mazmur 131 ayat 8 sampai 15. Kita baca secara berkalasan. Mazmur 31 ayat 8 hingga ayat 15. Aku
dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalan hidup. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, Telah menjadi seperti barang yang pecah. sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Amin. Mazmur 16 ayat 1 dan 4 kita lakukan. Di minggu berapa setelah ini, kembali kita bersama-sama akan mendengarkan dan merenungkan bahagian firman Tuhan. Untuk itu kita persiapkan bacaan kita. Yang pertama, Yesaya pasal 50. Kita baca ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-11. Surat Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, dan dari Injil Matius pasal 27 ayat 11 sampai ayat yang ke-26. Menyambut firman Tuhan, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpuji Engkau, Allah pemilik kehidupan kami, Allah yang setia menyatakan kasih dan memeliharakan kehidupan kami. Di tengah tekanan hidup yang kami alami saat ini, bahwa semua umat-Mu di muka bumi tengah mengalami situasi yang mencekam karena satu penyakit yang mematikan tengah melanda dunia ini. Namun kami percaya akan kasih dan setia-Mu itu Tuhan, sehingga kami masih dimungkinkan menyembah di Kau, karena hanya daripada-Mu kami mengandalkan kekuatan dan pertolongan. Saat ini firman-Mu kami akan baca dan renungkan. Kami percaya kuasa Roh Kudus akan menggerakkan
menjadi pribadi-pribadi yang taat, sekalipun ketaatan itu dapat saja melukai, bahkan membawa kepedihan bagi kami. Ampunkan segala dosa dan kelemahan kami, Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu ini sungguh-sungguh dapat kami pahami dengan baik. Dan berfirmanlah kepada kami anak-anak-Mu sedia mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama dari kitab Yesaya pasal 50 ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan, ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang lebih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut cambukku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita panggil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah rusak, ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang taat akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu, dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh karena itulah hal itu akan terjadi atasmu, kamu akan berbaring di tempat siksaan. Amin. Bacaan kita yang kedua dari Filipi pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri
dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, sebagai kemuliaan Allah Bapa. Amin. Bersama kita akan mendengarkan berita Injil dari Matius pasal 27 ayat 11 sampai ayat yang 26. Firman Tuhan, Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirimkan pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus berbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia,
Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikian sabda firman Tuhan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Tidak terasa kita sudah tiba pada minggu Prapaskah ke-6 yang juga kita hayati dalam renungan ketika Yesus masuk Yerusalem dan dieluk-elukkan sebagai Raja. Dan karena itu minggu ini juga disebut Minggu Palmain. Tentunya saat ini dunia fokus pada satu masalah, yaitu munculnya virus COVID-19 atau virus Corona. Dalam tuntunan firman Tuhan pagi hari ini, taat walau perih, maka itu moyana maaf. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa dunia fokus saat ini bagaimana membatasi dan memutuskan rantai penyebaran virus corona. Dan salah satu hal yang dilakukan atau diperintahkan oleh pemerintah, semua orang harus membiasakan diri untuk berada di rumah saja. Ini menuntut kesadaran pribadi dari kita. Ini dapat kita bahasakan bagaimana kita melatih diri untuk taat pada apa yang menjadi peraturan pemerintah ini. Tentu ini bukan sesuatu hal yang mudah. Dengan adanya pembatasan gerak tinggal di rumah, anak-anak juga harus belajar dari rumah. Bahkan ibadah pun yang biasanya kita lakukan setiap hari minggu di gereja, ada kebaktian rutin, rumah tangga dan proyek, tiba-tiba semua harus dilakukan di rumah. Tentu rasa kebebasan kita, rasa kenyamanan kita, bahkan bisa saja rasa bosan dan jenuh mulai menghantui kita. Itu juga terkait dengan perasaan atau pikiran kita yang mulai tertekan. Tapi sekali lagi Ibu Bapak yang dikasih di dalam Tuhan, mau tidak mau kita harus taat melakukan apa yang menuntut ketaatan kita kepada pemerintah saat ini. Karena bukan hanya untuk kebaikan diri kita, keluarga kita,
sebagai wakil Allah. Dan karena itu ketaatan dapat kita pahami menurut atau senantiasa patuh kepada Tuhan, atau dapat juga kita katakan suatu sikap hidup yang tidak berubah dari ketentuan yang sudah ditetapkan Tuhan. Nah, pertanyaan untuk kita jawab, apa pentingnya membangun sikap hidup yang taat kepada Tuhan? Kita belajar dari hamba Tuhan dalam pembacaan kita tadi. Daud, sekalipun dia mengalami kesesakan dan sengsara, bahkan dikejar-kejar oleh musuh, dia memilih untuk tetap taat dan percaya sepenuhnya bahwa dalam percayanya itu kasih setia Tuhan akan mampu menolongnya. Di dalam pembacaan dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11, Yesus Kristus bahwa untuk mewujudkan kasih Allah yang begitu besar bagi dunia ini, untuk menyelamatkan dunia ini dari kuasa dosa, seperti yang disaksikan Yohanes pasal 3 ayat 16, Ia mau merendahkan diri. Di ayat ke-6 sangat jelas tadi dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kesetaraan dengan Allah itu berarti kuasa yang ada pada Bapa itu sama besarnya dengan kuasa yang ada pada Yesus Kristus sendiri. Itu berarti Yesus bisa saja memilih jalan lain, tidak harus jalan salib. Tetapi ternyata dia mengusungkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sama seperti seorang hamba, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Sekali lagi Yesus memilih untuk taat kepada kehendak Bapaknya. Kita mengingat doa Tuhan Yesus ketika ada di Taman Getsemani. Ada di antara ibu bapak yang masih mengingat? Ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Itu berarti dasar ketaatan Yesus, sehingga memilih untuk melalui jalan salib sebagai jalan satu-satunya untuk mewujudkan karya penyelamatan Allah bagi dunia ini. Itu didasari kesadaran bahwa Yesus menempatkan diri sebagai seorang hamba yang harus taat pada kehendak Bapaknya. Luar biasa bagaimana dalam iman kita memahami bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah sendiri. Tapi Allah demi kasih-Nya yang begitu besar bagi dunia ini tidak tanggung-tanggung mengorbankan anak tunggal
Ketaatan Kristus di sini itu yang memberikan kita hidup, bahkan menjamin kehidupan yang kekal sebagai orang yang percaya kepada-Nya. Dalam kaitannya dengan situasi yang kita alami saat ini, bahwa ketaatan kita kepada Tuhan saat ini tengah diuji melalui virus yang sudah akrab di telinga kita, virus corona. Kalau kita sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan, kita pun yakin bahwa kasih dan kuasa-Nya melebihi, bahkan melampaui penyakit yang saat ini semua orang sangat takut. Tadi pagi saya membuka WA. Ada seorang yang men-share. Mungkin dari peningkatannya ini sisi positif dari munculnya virus ini, sehingga kita ada banyak waktu berkumpul di rumah. Namun ketika saya simak dengan baik, dapat saya simpulkan bahwa kata-kata dalam postingan itu ingin membuka akan kesalehan, akan tata cara ibadah, akan pelayanan-pelayanan firman yang selama ini dilakukan baik oleh hamba Tuhan dalam tanda kutip majelis gereja dan juga dilakukan dalam rumah Tuhan. Ya, kalau kita membaca dengan seksama, mungkin sepintas kita akan mengatakan betul. Tapi secara pribadi saya mengatakan bukan untuk bersilang pendapat dengan yang men-share ungkapan ini. Kalau kita sudah mulai meragukan apakah Tuhan itu sungguh-sungguh ada, untuk apa kita punya iman? Atau kalau kita mulai melihat bahwa virus ini adalah cara Tuhan untuk menghukum ketidaktaatan kita, kepura-puraan kita, ketidaksalehan kita selama ini, saya kira terlalu dangkal iman kita untuk itu. Justru sebaliknya saya mau melihat bahwa virus ini adalah sebuah ujian iman bagi kita. Dan karena ini sebuah ujian iman, lewat situasi yang kita alami saat ini Tuhan mau bersuara. Apakah selama ini kita masih mengharapkan dan mengandalkan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan? Kita hidup dalam ketaatan, menjalani kehidupan ini dengan benar pada pemandangan Tuhan. Karena yang pastinya ketika firman diberitakan, itu mau menuntun kita untuk bagaimana pemandangan menghidupi hidup karunia Tuhan ini dengan baik dan benar. Kita juga mau berkata bahwa Allah terus berkarya menyatakan pertolongan bagi setiap anak-anaknya yang berseru dan mengharapkan pertolongan daripada-Nya. Allah bisa saja, dan saya aminkan Allah menolong umatnya melalui para medis, walaupun sekian banyak
Dan karena Allah yang menciptakan alam ini, kita juga meyakini bahwa Allah yang akan memulihkan, Allah yang akan menyembuhkan. Hal yang kedua, kalau demikian apa yang harus kita lakukan sebagai hamba Tuhan? Kita biasanya sangat jelas memberikan penggambaran itu. Kita diberikan lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Yesus Kristus, guru agung kita, Dia sudah mengajarkan, bahkan mencontohkan sendiri cara hidup dalam ketaatan kepada Allah. Dan ini terus-menerus diajarkan melalui firman-Nya dalam tanda kutip Alkitab yang setiap saat kita baca. Kembali ke dalam situasi yang mendekati kehidupan semua orang saat ini. Sekalipun harus menjalankan segala aktivitas di rumah, bahkan beribadah pun harus dilakukan dari rumah, itu tidak berarti menjadi alasan atau penghalang untuk tidak beribadah, apalagi tidak mendengarkan firman Allah. Saya ambil contoh, untuk masuk inilah gereja terus berupaya bagaimana iman jemaat terus dipupuk, diberi penguatan, diberikan kokohan untuk teguh dalam iman berhadapan dengan situasi virus corona. Sama halnya dengan di jemaat kita. Kemarin kita berupaya untuk membagi liturgi kepada jemaat-jemaat. Namun kemudian kita melihat sejalan dengan perkembangan zaman saat ini, bahwa kita juga bisa menayangkan ibadah ini baik bagi jemaat maupun sekolah umum. Dan itu yang kita wujudkan. Apa yang kita mau lakukan tidak sekedar ikut-ikutan ibu bapak yang dikasih di dalam rumah, tetapi sekali lagi tantangan kehidupan bukan menjadi alasan untuk kita berkata firman Allah tidak bisa kita baca dan dengar. Kita tidak bisa beribadah, tetapi justru dalam situasi seperti ini firman Allah harus terus diperdengarkan. Karena hanya melalui firman Allah kita mampu mendengarkan, melihat segala hal yang menjadi berita saat ini, menempatkan kita tetap bijak, tetap berpikir positif, dan tidak saling mencurigai satu dengan yang lain. Ya, mungkin ada orang yang senang menghujat sesamanya dengan situasi seperti ini, tapi mari kita menjadi pribadi yang arif. Jangan jadikan lidah kita mendengarkan bibit ketakutan melalui berita-berita hoax, tetapi tugas seorang berita adalah memberikan kokohan untuk memberi semangat baru bagi orang yang berdosa. Kita semua mengalami kemunduran yang sama saat ini, karena ini sebuah ujian iman. Ini juga menuntut kebersamaan. Saya tidak bisa katakan, ya, saya aman dengan keluarga saya, lalu saya tidak memikirkan tetangga saya, jemaat di mana saya hadir, bahkan bangsa dan dunia ini. Di sini kita belajar
Sesaat kita masuk dalam saat itu. Tuhan, dari tengah-tengah tekanan kehidupan yang kami alami saat ini, Firman-Mu sudah kami dengar. Dengan iman, kami percaya dan dimampukan untuk melihat bahwa sampai hari ini, dengan kasih dan kuasa yang sama, Tuhan terus mengarahkan pemulihan dan penyelamatan bagi umat. Kami juga kiranya diberikan firman untuk dimampukan mengenal lewat pergumulan saat ini. Tuhan juga mau berbicara kepada kami. Tuhan mau memakai setiap kami dengan apa yang ada pada diri kami, dengan apa yang dapat kami lakukan, untuk bersama-sama menunjukkan bahwa kami saling peduli dan pergumulan ini adalah tanggung jawab iman kami bersama-sama. Kami juga sadar tanpa tuntunan Roh Kudus, kami masih akan berjalan dengan cara pikir dan mendengarkan suara kami sendiri. Tuntut kami, ya Allah Kudus, sehingga suara Tuhan selalu kami kenal, dan itu yang kami wujudkan. Kami ikuti dan kami menjadi hamba-hamba yang taat. Amin. Bersama kita naikkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datang kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Setelah kita dikuatkan oleh firman Tuhan, bersama kita akan menyatakan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan gereja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, gereja Raja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan gereja Raja bahwa Allah berfirman kepada kami sekalian, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disebut dalam dunia bagi pekerjaan kebenaran menuju surga. Tiba saatnya kita akan menyatakan bersyukur kita lewat persembahan. Nah, firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6-7 mengatakan, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita menyanyi sekarang bersyukur baik hati menurut Tuhan. I
Sion boleh kembali ke rumah dan menjalani proses pemulihan. Kita juga mendukung kekasih kita, Mama Mahmud sekeluarga, Nenek Rio sekeluarga, juga Mama Livi sekeluarga dalam menghadapi juga kiranya ke depan Tuhan memungkinkan boleh menguburkan jenazah kekasih-kekasih kita. Dan tentu kita berdoa untuk seluruh anggota jemaat Tuhan dimanapun berada, masing-masing dalam setiap kondisi kita, kiranya kita kuat sehat, Tuhan memberkati, dan kita terus bersama-sama menguatkan diri melalui pergumulan ini. Kita juga akan mendoakan keluarga Mama Atara yang juga mengalami kebajikan. Baik, kita berdoa. Bapa, kepadamu kami menyerahkan kehidupan kami. Bersyukur untuk kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam persekutuan kami saat ini. Sekalipun kami di tengah tekanan kehidupan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan menghantui kehidupan kami, kami tetap merasakan bahwa tangan kasih Tuhan terus menopang, bahkan memberikan kami perlindungan. Kami juga memahami bahwa lewat satu penyakit yang mematikan yang dialami umat-Mu di muka bumi saat ini, Tuhan mau memperdengarkan suara. Terima kasih untuk firman yang menguatkan kami bahwa dalam ketaatan kepadamu tidak selamanya hal itu berwujud dalam sukacita kesenangan, tapi juga menjadi sebuah ujian ketaatan kami sebagai konsekuensi untuk komitmen kami percaya dan sungguh-sungguh beriman kepadamu, tengah diuji dengan hadirnya virus corona. Kiranya teladan yang telah dicontohkan oleh Yesus Kristus, sekalipun pedih, dihina, disesat, Kristus lebih memilih taat untuk mewujudkan kehendak Allah bagi dunia ini, menyelamatkan kami semua. Dan di tengah situasi saat ini, Tuhan menuntun kami untuk mempraktikkan, mewujudkan kasih yang sama, membangun kepedulian, dan mau bersama-sama melihat pergumulan ini sebagai tanggung jawab iman. Hanya dengan kebersama-samaan, kesadaran yang kami bangun bahwa ini adalah untuk semua umat-Mu di muka bumi ini, maka kami dapat menghadapi juga melalui wabah ini. Kami mendengarkan suara Tuhan yang berbicara kepada kami, anak-anak. Kami tetap meyakini jalan Tuhan memang tidak terselalu. Tapi bila Tuhan memperkenankan kami melalui ini, Tuhan tengah membentuk dan mempersiapkan kami agar dalam menjalani kehidupan ini tidak mementingkan diri kami sendiri. Engkau terus memulihkan, Engkau Tuhan tengah mewujudkan pertolongan bagi setiap anak-anak, baik itu melalui tangan pemerintah, para medis, aparat keamanan, bahkan
Engkau topang ya Tuhan. Dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing, kami menyadari bahwa kami semua Tuhan panggil untuk bersama-sama berperan aktif, bahkan dalam ketaatan kami atas anjuran pemerintah untuk tinggal di rumah saja sudah menjadi sebuah pelayanan, sehingga sungguh-sungguh wujud kasih-Mu bagi dunia ini nyata. Kami juga mengaminkan bahwa wabah ini tidak terjadi secara kebetulan. Di tengah-tengah penghayatan dan perenungan kami, mengapa Kristus harus menempuh jalan salib. Ini juga menuntut ketaatan kami Tuhan. Walaupun kami tidak menginginkannya, bahkan mungkin ada yang sudah dihantui ketakutan, sudah mulai meragukan kehadiran dan keberadaan Tuhan dalam hidupnya. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami tetap berpegang teguh pada firman dan menjadi hamba yang setia dan taat untuk melakukan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di Hermon Manggasa di sini. Kami tidak dimungkinkan untuk menyatakan persekutuan secara bersama-sama. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka berada, dalam kondisi apapun saat ini, kami percaya kasih dan kuasa Tuhan akan tetap melindungi dan memberkati setiap hamba-hamba. Kuatkan iman kami, teguhkan pengharapan kami Tuhan, bahwa hanya daripada-Mu sumber pertolongan dan kekuatan bagi kami melewati tekanan hidup saat ini. Juga kami berdoa untuk majelis gereja yang Tuhan telah tuntun dengan firman-Mu, sehingga boleh mempersiapkan pelayanan pagi hari ini menjadi saluran pemberitaan firman-Mu bagi semua anggota jemaat, walaupun mereka harus beribadah dari rumah. Tapi itu tidak menghalangi kami untuk terus menyembah, meyakini akan kebesaran kuasa-Mu, bahwa Tuhan mampu menolong kami semua. Berkati anak-anak kami yang juga harus belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Kiranya situasi ini tidak mematahkan semangat belajar mereka, tapi Tuhan akan membuka segala kemungkinan. Satu waktu Tuhan akan menunjukkan kuasa-Mu atas bumi ini, boleh pulih dan sembuh. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang boleh menikmati pertambahan usia dalam bulan Maret yang lalu, juga dalam sepanjang bulan April ini. Engkau memberkati dengan segala sukacita juga dalam keterbatasan. Jemaat-Mu yang mengalami pemulihan, jemaat-Mu yang merasakan berkat-berkat Tuhan terus berwujud dalam kehidupan mereka. Kiranya ini menunjukkan bahwa Tuhan tetap memberkati dan mengasihi kami. Juga Tuhan, lewat kesempatan pagi hari ini, kami mau berdoa untuk kekasih kami kakek Abraham yang dirawat di rumah sakit. Nenek Konsersion, atas perkenan Tuhan saat ini menjalani pemulihan di rumah. Engkau memberkati kami keluarga, pihak dokter dan para medis, bahkan nyatakan berkat-Mu melalui makanan, minuman, obat-obatan. Kami percaya pemulihan akan berlaku
lanjut usia. Nenek Batara, Nenek Sinta, Nenek Nona, Nenek Mercy, Nenek Novi, Nenek Windy. Tuhan, Engkau mengerti keterbatasan hamba-Mu ini. Kiranya itu juga tidak menjadi penghalang iman mereka meyakini bahwa Tuhan tetap memberkati. Tuhan tetap menyatakan pendampingan dan kasih bagi mereka lewat tangan keluarga yang baik. Dan biarlah dengan tuntunan kuasa terus itu terus akan menghidupkan semangat dalam menjalani kehidupan karuniamu ini. Dan hanya kepada Tuhan mereka percaya dan menyandarkan kehidupannya. Kami dapat menopang kekasih kami, Bapak Batara, Nenek Rio sekeluarga, Mama Libi, juga Bapak Andika, Bapak Yusuf Rono, dan Bapak Pendeta Petrus. Kekasih-kekasih kami ini berada di dalam duka cita. Namun kami percaya, walaupun saat ini sulit, kami melihat kemungkinan untuk memakamkan jenazah-jenazah kekasih kami ini selayaknya. Namun kami percaya, Tuhan akan membukakan jalan. Biarlah penghiburan daripada Tuhan, dengan iman yang sungguh, hamba-hamba ini terus dikuatkan. Mereka terus sehat sepikir dan melihat ke depan bahwa suatu waktu Tuhan akan memberikan kemungkinan itu, dan jenazah kekasih-kekasih kami ini boleh dimakamkan dengan baik. Allah Bapa di dalam surga, berkati hamba-hamba-Mu yang telah memberi diri mengambil bahagia dalam pelayanan pagi hari ini. Segala hal yang telah kami berikan kiranya menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Begitupun ungkapan syukur kami Tuhan, Engkau memberkati untuk dapat dikelola demi tumbuh kembangnya jemaat Tuhan di sini. Tuhan juga karuniai kami hikmat mengelola dengan baik apa yang masih ada pada diri kami. Kiranya dalam menjalani kehidupan karunia-Mu ini, Tuhan terus kami muliakan. Sekiranya dalam penyembahan kami saat ini Tuhan, ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami mohon pengampunan. Dan jika sebentar kami kembali ke rumah kami masing-masing, tuntun peliharakan kehidupan kami. Ini syukur kami Tuhan, ini doa dan pengharapan kami. Kami percaya Tuhan mendengarkan kesemuanya ini, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari sidang jemaat kita bangkit berdiri. Kita melakukan tahanlah dan berjuang terus dalam berjuang kudus. Oh
Jalanilah hidupmu dalam kerendahan hati, seperti Yesus yang dalam kejayaannya Dia selalu menampakkan kerendahan hati. Kerana Tuhan berkenan dan berkuasa. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Lagu penutup kita melakukan hidup jemaat 113. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat. Demikian ibadah kita. Tuhan senantiasa memberkati kita semua, dan Tuhan senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua untuk tetap tenang di dalam damai sejahtera. Terima kasih. bersyukur. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi ini. Atas kasih dan pimpinan-Mu kami boleh mengangkat pelayanan-Mu. Terima kasih firman-Mu yang Engkau boleh berdengarkan lewat hamba-Mu Ibu Pendeta. Engkau senantiasa memberkati dalam kehidupan, di dalam rumah tangga, di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan. Engkau anugerahkan baginya, karuniakan kesehatan. Biarlah Tuhan dia boleh mengangkat tugas dan pelayanan ini dengan tuntunan dan pertolongan Tuhan. Kami semua bersyukur Tuhan yang boleh terlibat di dalam pelayanan pagi ini. Engkau senantiasa memberkati kami di dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Biarlah Tuhan kami boleh melakukannya, kami boleh mengangkatnya dengan penuh penyerahan hanya kepada Tuhan. Saat ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ke depan. Tuhan pimpin dan sertai kami semua. Jauhkan dari hal-hal yang buruk. Bapa di surga, kami akan kembali ke
tempat kami, Tuhan peliharakan kami semua. Ini doa syukur kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin.